orang yang menemukan diri mereka berusaha untuk mau bagaimana supaya saya ada damai. Tuhan kasih satu hari bagaimana umat-umat ini, umat-umat Tuhan, umat-umat manusia boleh beristirahat. Kain dan Habel ini itu cikal bakal adanya agama di dunia. Ya. Mengerti Alkitab sesuai dengan yang Allah katakan atau mengerti Alkitab sesuai dengan yang kita pikirkan. Shalom Sobat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi yang membahas mengenai pelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan yang baru, yaitu triwulan ketiga tahun 2021, membahas mengenai istirahat di dalam Kristus. Dan saat ini kita akan membahas pelajaran yang pertama dengan judul Hidup dalam Masyarakat 24 Jam 7 Hari. Seperti biasa di studio sudah hadir sahabat yang akan menemani kita bersama-sama dan nanti akan memperkenalkan diri. Nama, dari mana? Dan pertanyaan hari ini adalah kalau untuk pribadi lebih suka kerja kantoran atau dinas keluar kota? Silakan. Oke, shalom semua yang ada di studio, shalom juga pendeta Kak Yola. Saya Jesli Tegina, saya melayani di bawah Departemen Adventist Mission Conference DKI Jakarta. Oke, kalau pertanyaannya seperti tadi, saya lebih suka yang dinas keluar gitu. Dinas keluar ya? Soalnya kalau kantoran mulu, saya juga bukan orang yang suka monoton. Kalau sesuatu yang monoton pasti sumpek, gampang bosan. Oke, itu dari saya. Oke, baik, terima kasih Jesli. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Jesli, dan Shalom, pemirsa Pendeta. di mana Anda berada. Pendeta gimana? Traveling lah. Traveling. Sebagai seorang yang sudah berpuluh tahun di kantoran, tapi sering keluar juga ya Pendeta ya? Ya, pada dasarnya saya bukan orang man behind the table ya. Saya bukan orang yang duduk biasa di belakang meja. Tapi karena sekarang dipercayakan untuk itu, ya kita jalankan dengan baik. Tapi pada dasarnya traveling itu lebih enak. Karena walaupun persiapan dan perjalanan melelahkan, tapi ada sesuatu yang baru lah kalau kita traveling itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan mulai diskusi kita. Untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Jesli. Oke. Ayat hafalan Sabat pertama triwulan ke-3 terdapat dalam Mazmur 84 ayat 3 berbunyi demikian. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Mari kita tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kekal yang bertahta di surga, terima kasih kesempatan yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh melihat kasih Tuhan kepada kami begitu besar. Berkatilah kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berdiskusi sesuai dengan firman-Mu, dan nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Tadinya di awal saya ingin bertanya, lebih pilih
WFH atau WFO gitu, work from home atau work from office. Tapi berhubung keduanya adalah pendeta, nah kadang-kadang ya memang susah ya, atau ya memang nggak bisa gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya yang pertama, lebih suka di kantoran atau dinas-dinas keluar kota. Mungkin bagi pendeta tadi bilang lebih enak yang traveling gitu. Walaupun ya saya setuju juga sih. Jadi lebih mengenal banyak budaya, lebih bisa banyak pandangan, banyak refreshingnya juga kalau misalnya pergi keluar kota, kayak bisa mencoba hal-hal yang baru. Tapi saya kenal ada satu orang yang dia voluntary work gitu, dan kerjanya memang nyampe langsung pergi lagi, nyampe pergi lagi, nyampe pergi lagi, sampai satu saat dia bilang, saya capek, saya merindukan rumah gitu, I miss home katanya, saya capek traveling kemana-mana, itu melelahkan dan saya cuman pengen pulang ke rumah istirahat. Di pelajaran Sabat Petang itu ada satu cerita mengenai suami istri yang istrinya bekerja di rumah bersama dengan anak-anak, lalu suaminya masih ada di perjalanan, lalu harus belanja. Keduanya merasakan hidup yang begitu sibuk dan sangat membutuhkan istirahat. Ketika kita belajar mengenai istirahat dalam Kristus sepanjang triwulan ini, ada tadi saya baca satu keterangan di bagian pendahuluan, kata istirahat dapat diterjemahkan menjadi kelegaan, ketenangan, damai, menetap, berhenti, tentram, tidur, sentosa, atau perhentian. Nah, nanti mungkin pendeta boleh kasih sedikit dulu mengenai pendahuluan sepanjang triwulan ini. Silakan pendeta. Baik, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, ini menggambarkan bagaimana kehidupan kita di dunia yang berdosa ini. Ingat, kita tinggal di dunia, bukan dari dunia. Jadi walaupun sekarang serba cepat, tapi kita selalu merasa kalah cepat dengan kecepatan itu. Jadi kita seolah-olah dikejar-kejar dan mengejar-kejar, ikut-ikut dari belakang. Itu sama saja dengan kita naik kendaraan iring-iringan. Paling tidak enak itu di belakang, paling enak itu di depan, karena dia yang menentukan arah perjalanan. Sama seperti waktu kita membawa kendaraan, lebih enak itu bawa kendaraan, bawa mobil daripada duduk di samping. Saya pribadi begitu. Kami pernah mengadakan perjalanan Jakarta-Palembang, Palembang-Jakarta. Lebih banyak saya drive daripada saya duduk di samping. Karena kita yang menentukan arah dan menentukan waktu, dan kita tidak dikejar-kejar. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama hari Minggu. Silakan Jesli. Oke, terima kasih Kayola. Pelajaran kita hari Minggu tidak bertenaga dan lelah. Ayatnya terdapat dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 1 dan 3. Demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke, jadi di sini ada pertanyaan, mengapa Allah menjadikan hari istirahat bukan bahkan sebelum ada yang lelah? Ini ya jadi pertanyaan bagi kita. Allah jadikan hari istirahat, apakah Allah lelah? Enggak ya. Allah yang maha kuasa, Allah yang punya Khalik, pencipta langit dan bumi. Nggak ada kata lelah di dalam kamus Allah mungkin. Tetapi di sini lelah aja belum ditemukan, atau belum pernah ada yang lelah, tapi Tuhan kasih hari lelah itu. Tuhan kasih satu hari, bagaimana umat-umat ini, umat-umat Tuhan,
umat-umat manusia boleh beristirahat. Apalagi kita lihat dengan kehidupan sekarang kita ini, apalagi kita di ibu kota ya, semua kehidupan kita ke kanan, kita hidup dengan sangat cepat. Bahkan seperti pendeta bilang, kita kayak dikejar-kejar dalam melakukan aktivitas kita. Itulah, Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan tahu bahwa manusia, ciptaan ini membutuhkan waktu untuk mereka istirahat. Mereka membutuhkan waktu agar mereka boleh menikmati hidup mereka. Mereka boleh menyeimbangkan kehidupan mereka. Coba kalau kita, di kehidupan kita, 24 jam 7 hari, nggak ada tidur, nggak ada istirahat, kerja terus. Kalau laptop atau gadget pasti dia langsung cepat rusak atau hang. Tapi itulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dia tahu. Dia tahu bahwa manusia adalah membutuhkan waktu. Waktu untuk tidur, waktu untuk beristirahat. Polanya Tuhan berikan kepada manusia. Dan inilah yang kita paling berbahagia. Dalam pekan, Tuhan memberikan kepada kita satu waktu khusus. Waktu khusus di mana kita apa? Kita boleh hidup tenang, istirahat, menikmati bagaimana Tuhan berikan kepada kita alam ciptaan Tuhan ini, menikmati bagaimana kasih Allah, dan menikmati semua yang Tuhan telah ciptakan. Dan itulah hari ke-7. Kalau kita baca dalam sekolah sahabat kita, yang ini bukan cuma undangan. Ini bukanlah undangan. Kalau undangan, satu kali kita lakukan, habis, kelar. Tetapi ini adalah sesuatu yang apa? Terus menerus sejak awal. Sabat, berganti sabat, tiap minggu. Semua kita lakukan. Semua kita lakukan. Kita ulangi itu. Karena Tuhan tahu, manusia ini, ciptaan ini, mereka membutuhkan istirahat. Fisik mereka membutuhkan istirahat. Di sini dikatakan, Allah yang menciptakan kita tahu bahwa kita membutuhkan istirahat fisik. Dia membangun siklus ke dalam waktu, malam, dan sabat untuk memberi kita kesempatan beristirahat secara fisik. Dan ini, mengakui Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita dan melibatkan tanggung jawab kita dengan serius meluangkan waktu beristirahat. Ini juga, ketika kita beristirahat, bukan hanya kita santai-santai, tiduran di waktu itu, kita tidur aja di hari ke-7 itu sepanjang hari, bukan. Tetapi bagaimana kita istirahat, jiwa kita juga menjadi tenang, kita melihat ciptaan Tuhan, kita menikmati hari yang Tuhan sediakan dengan cara ini. Kita apa? Kita berhubungan dengan Kristus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Oke, itu dari saya. Terima kasih Jesli. Pendeta, ada yang mau ditambahkan? Ini sebetulnya sudah ditulis dalam buku Kejadian ya. Kejadian 3 ayat yang ke-19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu, atau berkeringat lah ya, itu adalah bahasa Indonesianya. Kenapa Tuhan katakan di dalam buku Kejadian ini akan berpeluh? Keringat itu kan salah satu fungsi berkeringat itu adalah salah satu untuk pembuangan racun dari badan kita. Ya ada dengan buang air kecil dan sebagainya, ada sekresi, namanya sekresi pembuangan berkeringat. Jadi pertanyaannya, apakah baru saat ini manusia itu berkeringat setelah mereka berdosa? Tentu jawabannya tidak. Karena itu salah satu fungsi berkeringat itu menandakan bahwa fungsi tubuh, organ-organ tubuh manusia itu berjalan dengan baik. Jadi kenapa di sini dikatakan berkeringat? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, terputus hubungan antara Allah dan manusia, Allah mau memberitahukan apapun yang mereka kerjakan itu tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang cukup sesuai dengan yang mereka pikirkan. Dengan kata lain, kalau tidak ada jaminan, tentu orang akan merasa apa? Merasa takut. Lihat sekarang orang bekerja.
seolah-olah mereka bekerja itu tidak ada Allah yang memberikan jaminan bahwa Allah akan memberikan kebutuhan kita. Bisa dapat poinnya ya? Bisa, pendeta. Kita bekerja, terus kerja seolah-olah hanya kitalah yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Iya. Padahal di buku Amsal ya, atau buku Mazmur, katakan, kamu tidur-tidur, aku akan berikan makananmu kok. Iya kan? Pada waktu engkau berbaring, aku akan apa? Memberkati engkau, kan gitu. Itu mengindikasikan bahwa it's okay kerja, oke. Tapi jangan lupa bahwa yang kamu kerjakan itu akan membawa hasil, itu bukan karena usaha kita. Karena di buku Musa, buku Ulangan kayak itu, saya lupa pastinya, dikatakan, ingatlah bahwa Tuhanlah yang membuat engkau bisa seperti sekarang ini. Itu yang boleh saya tambahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah Hidup Tapi Tertekan. Ini kayak sedih banget ya. Hidup tapi tertekan, kayak hidup segan, mati tak mau gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kelelahan secara fisik itu memang sangat nggak enak gitu. Tetapi, ada kelelahan yang lebih lagi, yaitu kelelahan emosional. Ditambah lagi kalau udah fisiknya lelah, emosionalnya lelah, wah itu udah parah banget lah, itu udah level yang paling sulit gitu. Nah, banyak orang yang merasakan kelelahan emosional di zaman sekarang ini. Ya, betul. Makanya sejak mulai pandemi, sejak mulai kehidupan itu kayak langsung berubah 180 derajat, banyak hal-hal yang memunculkan untuk seminar mental health, kesehatan secara mental. Bahkan di perusahaan-perusahaan mereka menyediakan dokter atau psikolog, psikiater yang dibutuhkan bagi orang-orang, karyawan-karyawannya kalau mau berkonsultasi. Karena memang kehidupan di dunia ini udah selain lelah secara fisik bekerja, tetapi juga kelelahan secara mental. Apalagi kalau tidak ada yang namanya hari istirahat, yang seperti tadi Jesli katakan 24 jam dalam 7 hari kerja terus gitu. Orang-orang yang WFO pas begitu WFH mungkin awal-awal seneng gitu ya. Seneng. Wah, enak banget nih, bisa di rumah, bisa sambilan ngapain gitu ya. Tapi makin kesini kita lihat makin tidak ada jam kerja. Kalau dulu mungkin jam 9 sampai jam 5. Kalau sekarang sebelum jam 9 udah ada meeting. Nanti jam 5 kerjaan masih belum selesai, mundur sampai jam 7, sampai jam 8. Makin lama makin malam. Dan itu yang membuat kelelahan baik secara fisik maupun secara emosional. Saya baru tahu ada satu cerita mengenai Baruk, juru tulis Yeremia. Di buku Yeremia pasal yang ke-45 ayat 1-5. Ini cuma satu pasal ini. Judulnya adalah kata penghiburan Yeremia kepada Baruk. Hanya 5 ayat. Tetapi ini menunjukkan mengenai hidup yang tertekan dari seorang juru tulis nabi yang namanya Baruk. Dikatakan di ayat yang pertama, firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria. Waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Ayat kedua, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Kita melihat ada satu keluhan dari Baruk. Walaupun
Mungkin nanti pendeta bisa jelaskan kenapa sih nih si Baruk ini sampai segitu depresinya gitu, ngerasa bahwa hidupnya tuh penuh dengan tekanan, kedukaan, penderitaan. Di ayat 4 dikatakan, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Wah, ini agak-agak ngeri juga ya, nanti pendeta boleh kasih komentar. Tapi penjelasan di sini adalah Baruk ngerasa hidupnya tuh udah desperate banget gitu. Tapi Tuhan bilang, aku aja apa yang kubangun, bangsa ini yang tadinya di triwulan lalu kita belajar mengenai perjanjian, tapi harus aku hancurkan. Kebun anggur ini harus aku di sini kan yang kutanam harus aku cabut. Bagaimanalah istilahnya apa yang Tuhan rasakan dibandingkan dengan seorang Baruk. Mungkin pendeta boleh kasih tanggapan dulu, pendeta. Jeremia itu kan nabi yang menangis ya. Iya, namanya. Kalau kita ikuti histori Jeremia, tidak ada satupun orang Israel yang bertobat di zamannya, sehingga dia nangis. Begitu terpuruklah situasi, kondisi rohani, moral bangsa Israel waktu zaman Jeremia. Nah, coba kita bayangkan seorang pemimpin, Baruk ini kan juru tulis kan? Ya. Juru tulis. Sekjen lah istilah begitu ya. Satu negara, lalu diberikan satu kabar, yang memberi kabar itu adalah Allah, yang mereka percayai bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu benar dan akan tergenapi. Lalu dikatakan, aku loh yang membangun bangsa Israel, itu akan kucabut itu, akan kubinasakan. Artinya Baruk mendapatkan satu kabar bahwa negara yang sedang dia pimpin, bangsa yang sedang dia pimpin itu akan dihancurkan, akan dibinasakan. Saya pikir satu hal yang stres. Contoh ya, Yesli, lalu Yola, waktu kuliah dulu datang dosen, sekolah lah, guru atau dosen. Selama aku dosen di sini, kau tidak akan tamat. Apa yang jadi pikiran kita? Pindah. Wah, ini nggak benar lagi, ini nggak benar ini. Selama aku di sini, jangan pernah pikir kau bisa lolos dari subjekku. Itu apa? Bukan kita tidak bekerja, bukan kita tidak melakukan tugas-tugas, tapi memang sudah dibilang begitu. Artinya, fisik kita sanggup melakukan, tapi mental kita sudah down. Betul. Nah, kalau kita bicara lebih jauh di keluarga, di rumah tangga dan sebagainya, ini pelajaran yang lalu, kata-kata positif, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu mempengaruhi orang lain. Apakah positif ataupun negatif. Positif itu akan memacu lebih baik, negatif itu menjatuhkan mental. Nah, ini kan kabar, tanda kutip ya, negatif yang Tuhan informasikan kepada Baruk sehingga dia apa? Stres. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Selasa, silakan Pendeta. Ya, kita akan membicarakan definisi sabat ya menurut perjanjian lama. Ini banyak di sini, ada sabat, ada sakat, kira-kira begitu kan. Yang artinya adalah sabat itu berhenti, liburan dan lain sebagainya. Ada orang tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas tapi stres. Mikir terus gitu kan. Ya. Tapi pengertian sabat di sini adalah kita tinggalkan semua itu. Kalau kita pernah dengar satu sebutan katakan demikian, nanti bagi teman-temannya nanti Yesli, mungkin Yola nanti berkeluarga, bagi para suami yang bekerja ataupun istri yang bekerja di kantor, tinggalkan masalah itu di depan pintu rumah kita, jangan bawa ke dalam. Ya. Kenapa? Karena sering
walaupun kita sudah tinggalkan kantor, jam kerja sudah habis, tapi itu selalu kita bawa ke rumah, pikiran itu. Itu bukan istirahat sebetulnya. Itu hanya berhenti jam kerja, tapi tetap apa? Tetap berpikir. Makanya tidak heran banyak pemimpin-pemimpin yang setelah dia duduk menjabat pucuk pimpinan, asam uratnya nambah, sakit gula, tensinya segala macam. Kenapa? Karena dia pikir-pikirkan terus gitu. Iya, Jadi betul. ini sehubungan dengan apa? Dengan kata definisi istirahat, yaitu sadak, berhenti bekerja, beristirahat, mengambil liburan, yang merupakan bentuk kata yang bersifat verbal dari kata benda atau apa? Sabat. Verbal itu yang diucapkan ya. Kata kerja yang sama digunakan dalam Keluaran 5 ayat 5 dalam bentuk menyatakan kasuatif. Ini orang-orang teologi lah ini ya, seperti Yesley, seperti kami yang mempelajari ini di kelas Ibrani ya. Iya. Yes lah. Itu tingkat-tingkat 1. Lalu diberikan referensi untuk kegiatan istirahat Allah pada Sabat hari ke-7 dalam perintah keempat diungkapkan oleh bentuk kata yang bersifat verbal atau Ibrani dalam Keluaran. Itulah apa? Lalu disebut juga yang lain itu sakap. Sakap itu berbaring, tidur dan apa sebagainya. Jadi kalau saya bisa ekspresikan, Yola, pemirsa dan Yesley. Jadi kalau ada orang sudah selesai makan, apa ekspresinya? Kan sering itu kan selesai. Coba perhatikan orang makan di rumah, orang makan di persawahan dengan orang makan di restoran. Ekspresi nikmatnya yang mana coba? Ya, aduh, enak yang mana? Itu biasa di rumah dan di persawahan. Kenapa? Karena nggak bayar kan. Kalau kita bayar makan di restoran, berapa banyak yang kita makan, berapa lezat pun rasanya, kita tetap tidak rasa puas. Kenapa? Kita harus bayar. Itu ilustrasi saja. Tapi kalau makan di rumah, aduh, enak banget. Ya, di samping etika juga ya kalau di depan umum. Tapi saya memperhatikan seperti itu. Aduh, bayarnya berapa ya? Berapa ini biayanya ya? Tapi kalau kita makan di persawahan, makanan yang bawa dari rumah, makan sederhana, kita jadi sama seperti itu ilustrasi saya saja bahwa ada orang istirahat secara kata-kata, tapi harusnya istirahat secara praktek, verbal dan non-verbal. Di sini itu sabat, sadak, lalu apalagi nih sakap ya. Sakap itu adalah berbaring, sadak itu adalah berhenti, lalu sabat juga itu berhenti dari apa kegiatan. Jadi berhenti bukan hanya fisik, tapi berhenti juga secara mental, secara pikiran, kita tinggalkan semuanya. Kira-kira begitu, Yola. Pertanyaan pendeta, Ya. kalau bagi orang awam ketika mereka 6 hari bekerja, hari ke-7 mereka berhenti dan memang melepaskan semua pekerjaan mereka di 6 hari, lalu istilahnya berhenti bersekutu dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau bagi para pendeta yang pekerjaannya 6 hari dan hari ke-7 mirip-mirip nih ya. Itu pengalaman apa pendeta mendapat rest itu di hari Sabat? Oke. Jujur, pengalaman pelayanan saya nanti dia silakan alami. Saya justru lelah itu malam Minggu dan hari Minggunya. Iya, pendeta. Tapi waktu hari Sabatnya enjoy gitu. Saya punya ilustrasi begini, Yola. Kembali, paling enak tuh dengan pasangan, pacaran. Kan Yesley udah punya pacar atau belum? Ya, itu kebelakang dia. pendeta. Contoh orang yang kerja di kampus, yang kuliah di kampus ya, tadi Unclub, di Unai ataupun di PTSN. Kita bilang dia student labor ya, labor ngepel atau janitor ya, dia janitor atau ground atau library atau apa sajalah. Itu kan kegiatan dia selama 6 hari dari Minggu sampai Jumat. Nah, begitu masuk hari Sabatnya, kan dia ngepel juga kan? Kan dia nyapu juga kan? Untuk pasangannya gitu, untuk orang yang dicintai. Aktivitas yang sama, tapi spirit yang berbeda. Capek nggak kita ngepel untuk pasangan kita gitu? Di hari Sabat itu yang seharusnya kita tidak ngepel, enggak kan? Satu kegembiraan. Jadi ekspresi rasa cinta kita itu
kita layani orang yang kita cintai. Gitu juga dengan kami para pendeta, seharusnya hari Sabat itu bukan hari yang melelahkan walaupun banyak kegiatan, karena kita mengekspresikan melayani satu oknum yang kita cintai, itu siapa? Allah kita. Setelah selesai baru lelah, ada rasa puas gitu Iya, kan. lelah, puas. Baru kita betul-betul tertidurlah di malam itu. Itu konsep yang boleh saya bagikan, Yola, khusus untuk kami para pendeta. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Karena bahkan kalau kita lihat di gereja, mungkin waktu sebelum pandemi ya, itu hari Sabat itu kayaknya satu hari yang sibuk gitu ya. Bahkan banyak sekali kegiatan. Oke, saya boleh tambahkan, Yola, walaupun nanti waktu agak lewat sedikit. Ini tanda kutip ya. Yola, Yesli pernah perhatikan nggak orang muda, ada cewek dan cowok yang dia senangi, dia overacting gitu. Iya, ada itu. Kan kita lihat, anak nggak capek ya? Pernah perhatikan kan? Kenapa? Karena dia melakukan itu untuk orang yang dia cintai. Ini orang nggak capek ya? Tapi kalau dia lakukan itu untuk dirinya, untuk uang lah, contohnya gaji. Udahlah, lo capek lah. Bisa dapat ilustrasinya. Oke, thank you. Terima kasih Pendeta. Kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Rabu. Silakan Jesli. Oke, terima kasih Kak Yola. Pelajaran hari Rabu, istirahat dalam perjanjian baru. Mungkin di hari Rabu ini cuman lanjutan dari pelajaran Selasa tadi Pendeta. Tapi di sini ada tiga garis besar yang mereka katakan, yaitu istirahat. Jadi ada anapauo, ada hesikaso, sama yang terakhir kata pauo. Jadi semua ini meaningnya mungkin agak mirip-mirip, tapi cuma pemakaiannya yang berbeda, yang tergantung situasi mereka saat itu. Kalau yang anapauo ini kita lihat dalam Matius 28 ya. Matius 28, kita bisa lihat di situ bahwa istirahat, dan yang paling kita lihat juga di hesikaso itu, atau istirahat bagaimana istirahat hari Sabat, Lukas 23 ayat 56 di situ, dan selanjutnya dijelaskan. Dan yang terakhir ini kata pauo, atau istirahat dalam bentuk penciptaan, atau ini ditranslate dalam Septuagint sehingga diterjemahkan dalam bahasa Yunani ya. Tapi ini cuman itu yang verbal, bagaimana dibelajar juga sama tadi kayak pendeta bilang. Tetapi semua inilah yang Tuhan katakan, istirahat. Dan dalam konteks pelajaran Rabu ialah dalam Markus 6 ayat 30 sampai 32 dikatakan demikian. Ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Oke, jadi di konteks di Markus pasal 6 ini kita melihat bagaimana ada Yesus mengutus 12 rasul pergi, dan bagaimana penginjilan di sini dijalankan. Mereka sangat banyak penginjilan mereka, tugas mereka penuh dengan penginjilan. Tetapi di ayat 30 sampai 32 Tuhan katakan kepada mereka, ketika mereka udah mau datang, mereka mungkin masih semangat-semangatnya, masih mau share ke Tuhan, ke Yesus. Tuhan, inilah yang kami lakukan. Tetapi Tuhanlah yang paling mengerti kehidupan kita. Tuhan yang mengerti bahwa semua yang datang ini mereka masih capek. Masih capek mereka. Walaupun kalau kita katakan tadi, walaupun capeknya capek yang sukacita, yang enak. Kayak pelayanan di hari Sabat. Walaupun capek itu, di malam minggunya capek, tapi capek lega. Ada rasa kelegaan. Mungkin mereka merasakan yang sama ini ketika mereka datang kepada Yesus. Tapi inilah, Yesus sangat paham mereka.
Yesus katakan kepada mereka, Yesus perintahkan. Kalau kita lihat sini, Yesus di ayat 31, Yesus katakan, marilah ke tempat sunyi. Ini bukan undangan atau ajakan, tetapi di sini dalam bentuk kalimat imperatif. Yesus perintahkan kepada mereka ke tempat sunyi agar mereka beristirahat. Yesus ingin agar emosional mereka beristirahat, fisik mereka beristirahat. Soalnya Tuhan yang maha tahu kita. Tuhan tahu bahwa sangat penting untuk umat-umatnya beristirahat. Ini di dalam sekolah sahabat dikatakan demikian. Yesus prihatin terhadap murid-muridnya dan kesejahteraan fisik serta emosi mereka. Yesus sangat prihatin kepada mereka. Fisik, emosi mereka. Lanjut, mereka baru saja kembali dari perjalanan misi yang luas, di mana Yesus telah mengutus mereka berdua-dua. Dan di ayat 30 menggambarkan kepulangan mereka yang penuh semangat. Hati mereka sudah penuh, dan mereka ingin berbagi dengan kemenangan dan kegagalan dengan Yesus. Namun Yesus menghentikan mereka semuanya dengan terlebih dahulu memanggil mereka untuk beristirahat. Ini yang Yesus katakan. Yesus kepada mereka, mungkin Yesus sangat ingin mendengar mereka, tetapi Yesus sangat prihatin kepada mereka ini. Kepada mereka, dengan apakah mereka akan share kepada Yesus, tapi Yesus ingin mereka istirahat agar emosi, mental mereka tetap terjaga. Dan di sini, menjadi kewalahan dan terlalu sibuk dalam urusan Allah juga merupakan tantangan yang sejati bagi para murid. Yesus mengingatkan kita bahwa kita perlu menjaga kesehatan, kesejahteraan emosional kita dengan merencanakan waktu yang untuk beristirahat. Ini juga pelajaran penting. Mungkin memang melayani itu baik, tetapi Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Akal budi agar kita merencanakan, mengkhususkan supaya ada waktu agar kita tetap istirahat. Emosi kita, fisik kita juga tetap terpelihara dengan baik. Oke, jadi ini bukan hanya membahas mengenai hari Sabat atau perhentian mingguan, tapi juga setiap kali kita merasa kalau yang dikatakan marilah kepadaku semua yang berbeban berat gitu ya, datang kepada Tuhan. Mungkin pendeta ada yang mau ditambahkan? Saya pernah baca artikel tentang kapan kita mengganti oli mesin. Jadi biasa oli mesin itu pada umumnya setelah 10.000 kilometer itu baru ganti. Kecuali ditambah ada suplemen oli, bisa jadi nambah 5.000 kilometer lagi, jadi 15.000 kilometer. Nah, dibahas di artikel itu, contohnya di kota besar seperti Jakarta, memang mobil berhenti, macet lampu merah, mobil berhenti, tetapi mesin tetap berputar. Artinya apakah itu dihitung 10.000 atau di bawah 10.000? Memang ada berbagai macam jawaban, spekulasi lah, dibilang udah termasuk itu. Ada juga yang tidak. Saya bukan membicarakan masalah olinya, tapi saya membicarakan pada waktu mobil berhenti di macet, mesin berputar, atau memang dia berhenti di parking lot, mesin mati maksud saya. Yang mana ini sebetulnya? Tetapi ada juga teknologi sekarang, mobil di lampu merah, di macet, dia mesinnya mati, tapi semua elektrik berjalan. Ada teknologi seperti itu. Jadi yang mau disampaikan oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah kita harus istirahat itu seperti mobil yang berada di parkir lot. Khususnya di rumah kita, masuk, berhenti, mati mesin. Udah. Bukan seperti di suasana macet ataupun di lampu merah yang panjang. Mobil tidak jalan tapi mesin tetap bekerja. Itu sama saja seperti kita ada di rumah, di tempat tidur, tapi otak masih pikir kerjaan. Begitu. Seharusnya seperti mobil di parking lot di rumah kita. Masuk, istirahat, berhenti, matikan mesin. Harus seperti itu pengertian dari istirahat, perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah Pengembara yang Gelisah. Nah, kalau tadi di hari Senin kita
bicara mengenai Baruk, juru tulis dari Yeremia. Hari Kamis membahas mengenai Kain, yang merupakan seorang pelarian atau pengembara. Di sini disebutkan bahkan pengembara yang gelisah. Kita tahu ceritanya bagaimana Adam dan Hawa, mereka melahirkan anak, yaitu Kain yang pertama, dan anak kedua adalah Habel. Dan ketika mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan, Kain mempersembahkan hasil tanahnya, dan Habel mempersembahkan domba. Allah tidak mengindahkan persembahan dari Kain. Di sini dikatakan teks Alkitab tidak secara gamblang menyatakan mengapa Allah mengindahkan Habel dan persembahannya, tetapi tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Tapi kita punya catatan di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 74 dikatakan, Kain datang ke hadapan Allah disertai persungutan dan tidak percaya di dalam hatinya sehubungan dengan korban yang dijanjikan itu dan perlunya persembahan korban itu. Jadi kita melihat bahwa situasi pada saat itu bukannya Allah itu pilih kasih, oh saya mau si Habel aja, saya nggak mau si Kain. Tetapi bagaimana sikap dari Kain ketika dia datang kepada Tuhan mempersembahkan korbannya itu, tetapi dengan persungutan, dengan tidak percaya. Bahkan di sini disebutkan ia memilih untuk bergantung kepada diri sendiri. Ia mau mengandalkan jasa baiknya sendiri. Jadi dia tidak mempercayai keselamatan yang dari Tuhan. Dia mau mencari keselamatan yang dia bisa dapatkan dengan usahanya sendiri. Lalu di sini dikatakan kenapa Kain menjadi satu disebut pengembara yang gelisah. Bukan Tuhan yang membuatnya seperti itu, melainkan itulah yang terjadi sebagai akibat dari tindakan berdosa dan ketidaktaatannya. Tidak menemukan istirahat dalam Tuhan, Kain menemukan bahwa ia tidak dapat menemukannya dengan cara lain, setidaknya bukan istirahat yang sesungguhnya. Jadi kalau pekan yang lalu kita sempat belajar juga tuh tentang rasa bersalah ya. Ya, sama seperti yang dirasakan Kain saat itu, ya mungkin bukan hanya rasa bersalah, tetapi juga dia tidak menemukan istirahat yang sesungguhnya dalam Tuhan. Dia nggak mau datang ke Tuhan. Hubungannya rusak dengan Tuhan, tapi tidak mau datang untuk memperbaiki. Akibat dari ketidaktaatannya, akibat dari dosanya, itulah yang membuat Kain menjadi pengembara yang disebutkan pengembara yang gelisah. Di bagian akhir pelajaran kita disebutkan, ketika kita mencoba melarikan diri dari hadirat Tuhan, kita menjadi gelisah. Dan ini benar banget. Banyak orang yang menemukan diri mereka berusaha untuk mau bagaimana supaya saya ada damai. Saya coba dengan hal ini. Bahkan mungkin bagi orang-orang yang salah pilih jalan, mereka mencoba dengan minuman alkohol, mereka mencoba dengan obat-obatan terlarang. Sebenarnya mereka hanya ingin lari dari masalah, mendapatkan kedamaian. Karena katanya nih ya, saya belum pernah coba, tapi katanya kalau lagi high itu kayaknya nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada beban apa-apa, hidup tuh kayaknya santai banget gitu. Itulah yang mereka cari, tapi dengan cara yang salah. Kita mencoba mengisi kerinduan akan rahmat ilahi dengan hal-hal hubungan manusia atau kehidupan yang terlalu sibuk. Hidup ini saya yakin itu seperti puzzle. Kita mencoba mengisinya dengan dengan pasangan hidup, dengan keluarga, dengan pekerjaan, lalu kecukupan kebutuhan, keinginan. Tetapi ada satu puzzle yang nggak bisa kita usahakan sendiri, yaitu kehadiran Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan puzzle kehidupan kita sampai kita merasa ini sempurna. Saya mendapatkan kedamaian. Karena di sini disebutkan Kain mulai membangun dinasti dan kota.
Keduanya adalah pencapaian besar dan berbicara tentang tekad dan energi. Tetapi jika itu adalah dinasti yang tidak bertuhan dan kota yang memberontak, pada akhirnya itu tidak akan berarti apa-apa. Banyak orang-orang yang sukses, yang hidupnya kita lihat kalau di media sosial tuh, wah mewah sekali gitu. Tetapi bukan berarti mereka hidupnya sempurna. Bukan berarti bahkan ada yang tiba-tiba artis bunuh diri gitu ya, karena mereka tidak menemukan kedamaian, ketenangan yang hanya bisa ditemukan di dalam hadirat Tuhan. Pendeta, ada yang mau ditambahkan? Menarik ini kalau kita dalami Kejadian 4 ayat 12. Bahwa Kain ya, menjadi pelarian dan juga pengembara. Kenapa disebutkan dua kata ini? Padahal mereka tinggal di padang belantara. Kenapa Abraham tidak disebutkan? Padahal Abraham itu kan pindah-pindah, nomaden. Kenapa sebutan itu justru disampaikan kepada Kain? Oke. Tadi saya sempat buka, saya punya Bible elektronik, lalu ada beberapa hal yang menarik di sana menurut saya. Jadi begini, saya akan tunjukkan dalam bentuk ilustrasi. Contoh, kita bertiga di sini, lalu ada orang berdiri di sana menyampaikan satu instruksi. Kalau kita mempunyai hubungan baik dengan orang itu, instruksi apapun yang akan dia sampaikan, apa ekspresi kita? Oh, oke, oh gitu ya, oke, oh ya benar-benar, kan begitu. Tapi pada waktu hubungan kita atau salah satu dari kita, saya bilang, tidak baik dengan orang yang memberikan instruksi dari depan sana, apapun yang dia katakan, ekspresi apa yang saya lakukan? Saya akan gini-gini atau yang mana? Atau bahkan yang kedua, pendeta. Gelisah. Satu, pada waktu saya tidak ada masalah dengan orang itu, nanti kita lanjutkan ya, waktunya sudah lewat. Oke, siap Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, silakan dilanjutkan Pendeta. Ya, jadi pada waktu saya tidak ada masalah dengan orang itu, kan saya sejalan, beriringan sejalan bersama. Jadi pada waktu saya nggak suka dengan orang itu, ekspresi saya gimana tadi kan? Artinya saya tidak sejalan dengan dia. Iya. Saya menjadi pelarian. Lari dari jalur ini, kan begitu. Lalu pada saat kita berjalan dengan rombongan, ada tujuan kita kan jelas tujuannya. Nah, kenapa dikatakan pengembara? Pengembara itu kan orang yang jalan-jalan gak ada tujuannya. Kain, tujuannya gak tahu apa gitu. Dia berikan persembahan itu tujuannya apa? Selain untuk apa? Kepentingan dia sendiri, bukan untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh yang memberi instruksi dari depan sana. Jadi sederhana adalah kenapa dia menjadi pelarian dan menjadi pengembara? Karena dia tidak sejalan dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, lalu yang berikutnya, pada waktu kita tidak sejalan dengan orang itu, ekspresi apa yang kita ungkapkan? Kita akan senyum-senyum, atau kita oh yes, atau kita akan ngedumel, menggerutu. Menggerutu, banget sih ngomongnya, nah, kan begitu kan? Itu ekspresi biasa kan begitu. Jadi intinya adalah kenapa itu bisa terjadi? Karena memang Kain tidak suka kepada siapa. Itu kan sejalan dengan ini, dengan apa? Di bagian berikut yang ini, alinea di atas, bacalah Kejadian tadi kan ya. Penolakan Allah atas persembahan buah dari Kain bukanlah reaksi sewenang-wenang dari Allah yang berubah-ubah. Sebaliknya, ini menggambarkan proses bukan itu. Di atas maksud saya. Ketika Tuhan berkata bahwa Kain akan menjadi pengembara yang gelisah di bumi, bukan Tuhan yang membuatnya seperti itu, bukan pembicara itu. Melainkan itulah yang terjadi sebagai akibat dari tindakan berdosa dan ketidaktaatannya. Berdosa kan melanggar perintah Tuhan. 1 Yohanes 3:4. Tidak menemukan istirahat dalam Tuhan. Kain menemukan bahwa ia tidak dapat menemukannya dengan cara lain. Setidaknya bukan istirahat sesungguhnya. Jadi
saya lakukan ekspresi tadi bukan gara-gara pembicara itu, tapi memang saya mau melawan. Berdosa kan, dosa kan melanggar perintah Tuhan 1 Yohanes 3:4. Jadi kalau secara teologianya, Kain dan Habel ini itu cikal bakal adanya agama di dunia. Ya. Mengerti Alkitab sesuai dengan yang Allah katakan atau mengerti Alkitab sesuai dengan yang kita pikirkan. Ya. Keyakinan menurut kita atau keyakinan menurut yang Allah katakan. Itu Yola yang boleh saya tambahkan. Tadi agak gantung sedikit dari pelajaran hari Kamis. Saya masuk ke ayat inti ya, pelajaran hari Jumat. Saya bacakan saja sisi kutipan. Menurut anggapan para rabi, soal agama hendaknya selalu berada di dalam satu kegiatan yang menyibukkan. Jadi kalau sibuk itu bagus, katanya menurut rabi kan. Mereka bergantung pada pernyataan secara luar untuk menunjukkan ketaatan mereka yang lebih tinggi. Jadi mereka memisahkan diri mereka dari Allah dan mengalaskan diri mereka di atas keperluan sendiri. Jadi mereka anggap kalau orang sudah sibuk, wah sudah hebat lah itu. Bukan itu. Ingat seperti Marta dan Maria? Marta begitu sibuk, Maria duduk dengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang Yesus katakan? Marta sini dulu. Ngapain kamu sibukkan dengan urusan-urusan itu? Duduk di sini, istirahat. Artinya datang sama aku. Kenapa? Kan Yesus sudah memberi makan 5.000 orang. Ngapain takut gitu kan? Ngapain takut? Sama seperti Kain kan? Kan sudah saya katakan seperti ini, ngapain bikin jalur sendiri, bikin jalan sendiri. Seperti Kain dan Habel, Marta dan Maria. Itu bisa jadi bahan khotbah yang bagus buat Yesus. Kain dan Habel, Marta dan Maria. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih juga Jesli sudah berdiskusi bersama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam hidup bermasyarakat, 24 jam, 7 hari yang penuh dengan kesibukan, kecemasan, dan stres. Marilah kita tinggal di dalam Kristus. Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita terpisah dari Kristus, kegelisahan yang kita dapatkan. Tetapi di dalam Dia, kita menemukan istirahat. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.